Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Di kesempatan ini semoga kami jumpai Anda dalam kondisi yang sehat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita berjumpa kembali pemirsa dalam Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Seperti biasa dalam Dialog Riau Cemerlang kita akan membahas hal-hal yang sedang banyak diperbincangkan dekat dengan masyarakat dan juga untuk pembangunan Riau lebih baik ke depannya, baik Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, pemirsa, Dialog Riau Cemerlang kita mengangkat tema tentang dampak inflasi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Dari tema ini dapat kita ambil beberapa poin begitu ya, ada inflasi di sana yang akan kita bahas nanti. Kemudian bagaimana pula keadaan yang dikatakan bahwa suatu daerah itu sedang mengalami inflasi dan apa pula dampaknya terhadap perekonomian terutama dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk membahas tema ini sudah hadir di Studio 2 TVRI Stasiun Riau dua orang narasumber yang akan kita ajak berdiskusi nanti. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Ibu Fitri Haryanti, SSTMM. Beliau merupakan penanggung jawab kegiatan statistik distribusi BPS Provinsi Riau. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh Ibu Fitri sapa pemirsa kita dulu, silakan. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di samping Ibu Fitri ada Pak Yusrialis, SEMSI. Beliau merupakan pengamat ekonomi dan juga dosen ya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Suskariau. Assalamualaikum Pak Yusrialis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh sapa juga pemirsa kita. Ya, selamat sore pemirsa. Semoga pemirsa sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, pemirsa, bicara mengenai inflasi begitu ya. Mungkin di awal diskusi kita ingin sedikit berteori agar para pemirsa dan kita bersama mendapatkan satu gambaran secara utuh begitu. Sebenarnya bagaimana sih keadaan suatu daerah ya atau suatu negara yang dikatakan bahwa negara itu atau daerah tersebut sedang mengalami inflasi, dan apa sebenarnya inflasi itu? Saya minta kepada Bu Fitri bisa menjelaskan. Sedikit saja kita berteori ya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Rizal. Jadi secara sederhananya ya, kalau kita berbicara inflasi itu di tahun misalnya tahun 2000, Mas Rizal itu punya duit 300.000. Ya. Pergi ke pasar, pulang bawa belanjaan satu kantong penuh. Seperti itu. Berarti kan secara kuantitasnya banyak seperti itu kan. Nah, kemudian di tahun 2015 berkurang tuh jadi separuh isi keranjangnya dengan jumlah uang yang sama 300.000. Yeah. Berarti kan ada pengurangan jumlah karena ada kenaikan harga di situ. Yeah. Nah, di tahun 2020 dari uang 300.000 itu semakin sedikit lagi barang yang dibawa pulang. Seperti itu. Jadi tinggal seperempat. Nah, berarti kan di situ menggambarkan adanya kenaikan harga barang-barang. Nah, itu sederhananya itu seperti itu. Sederhananya begitu. Iya. Artinya adanya kenaikan harga di suatu daerah yang menyebabkan jumlah uang tersebut tidak lagi nilainya tidak lagi sama dengan tahun sebelumnya begitu. Oke, itu secara umum ya kondisi inflasi di suatu daerah. Jadi pemirsa, kita bisa merasakan apakah di Riau ini seperti itu. Tahun kemarin kita punya uang 1 juta ya, atau dalam nominal yang disebutkan oleh Ibu Fitri tadi 300.000 belanja dapat apa. Sekarang kita punya nominal uang 300.000 belanja dapat apa. Apakah sama jumlahnya dengan tahun lalu? Kalau berkurang berarti itu menandakan adanya inflasi. Oke. Saya sedikit ke Pak Yusrialis. Mungkin punya pandangan yang berbeda atau ingin menguatkan sebenarnya kondisi suatu daerah atau negara yang sedang mengalami inflasi itu seperti apa? Ya, inflasi itu selalu diartikan ke dalam naiknya harga-harga barang. Oke. Ya, naiknya harga-harga barang dan jasa itu secara menyeluruh, ya. Ini secara konsep, secara menyeluruh atau sebagian terutama 9 bahan pokok. Dan para ahli menyatakan ada 62 jenis macam barang, ada yang 162 jenis macam barang. Ya. Dan itu naiknya bisa saja tidak bersamaan. Ya. Kemudian dia berlangsung terus-menerus, tidak sesaat. Ya, tidak sesaat, walaupun nilai persentase kenaikan itu juga tidak sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Nah,
Jadi kalau umpamanya satu bahan, umpamanya macam ini pena, Ya. biasanya 5.000, tiba-tiba hari ini pena ini 1.000.000, Ya. tapi hanya 2 menit gitu ya, itu tidak inflasi. Oke. Tidak disebut inflasi. Itu waktunya itu ada jangka waktu. Iya, terus menerus itu berkelanjutan. Nah, berkelanjutan. Gitu ya. Oke, oke, baik. Nah, saya kembali ke Bu Fitri. Nah, kalau berdasarkan definisi ataupun keadaan umum yang tadi disebutkan, bagaimana dengan Indonesia dan bagaimana pula dengan Riau? Tentu berbeda begitu ya. Iya. Kalau kita melihat dari skup nasional, kemudian kita melihat dari skup Riau sendiri. Apakah Indonesia saat ini sedang mengalami inflasi atau apakah Riau saat ini sedang mengalami inflasi? Nanti kita berikan waktu kepada Bu Fitri dulu, silakan. Oke. Jadi memang kalau kita Badan Pusat Statistik ya, itu memang mempunyai tugas untuk menghitung inflasi setiap bulannya. Gitu. Jadi memang setiap bulan di awal bulan sekali itu kita akan merilis angka inflasi gitu. Nah, untuk inflasi nasional sendiri itu sampai kondisi Juli kemarin kita baru rilis tanggal 1 ya, tanggal hari Senin itu tanggal 1 itu udah di kisaran 3, gitu, 3, sekian ya. Sementara untuk kondisi Riau sampai kondisi Juli inflasi dari Januari sampai Juli itu sudah lebih dari 6. Oke. Di atas 6. Itu untuk Riau. Untuk Riau. Artinya apa tuh Bu Fitri? Artinya kan berarti kalau kita mau melihat inflasi itu kan kita harus membandingkan, Mas. Gitu. Nah, kalau inflasinya Riau nih ya, kondisi Juli itu inflasinya 0,83. Sementara di inflasinya Mei itu di inflasi Juni itu lebih tinggi lagi 1,86. Nah, cara mengartikannya kita membandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, kalau di bulan sebelumnya itu terjadi inflasi 1,86 dan saat ini terjadi lagi inflasi 0,83, berarti ada kenaikan harga lagi dibandingkan dengan bulan Juni. Sebesar 0,83. Padahal kondisinya di bulan Juni sendiri itu kita terjadi inflasi yang cukup tinggi juga 1,86 dibandingkan dengan kondisi Mei. Bukan berarti turun inflasinya, Mas, mengartikannya, tetapi kita terjadi inflasi lagi nih, terjadi inflasi lagi di bulan Juli dibandingkan dengan bulan Juninya. Seperti itu. Berarti kalau membandingkan inflasi bulan Juni dan bulan Juli di Riau ada kenaikan inflasi. Iya. Oke. Kalau seperti itu malah justru dari bulan September tahun lalu itu kita selalu inflasi. Karena kan inflasi ini dengan kenaikan harga ya. Kalau penurunan harganya baru deflasi. Kebalikannya ya. Benar. Jadi semenjak bulan September 2021 itu sampai kondisi Juli 2022 itu inflasi. Meskipun inflasinya berbeda-beda ya. Yang paling tinggi itu memang di bulan Juni kemarin itu 1,86. Oke, baik. Itu perbandingan dari bulan ke bulan ya untuk Provinsi Riau dan juga perbandingan secara nasional. Sedikit lagi, lebih tinggi mana inflasi nasional dan kalau dibandingkan dengan Riau? Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan ya, Mas, dengan yang kita rilis, yaitu kondisinya sampai kondisi Juli untuk yang inflasi bulanannya itu Riau 0,83. Sementara nasional sebentar, saya takut salah sebut angka. Ini juga penting ya, Bu. Iya, benar-benar. Salah angka, salah tafsir juga. Iya, benar. Sementara nasional inflasi Juli 0,64. Benar. Tapi kalau yang tadi saya bilang secara kumulatif dari Januari sampai Juli, nasional itu 3,85, untuk Riau 6,17. Secara kumulatif lebih tinggi Riau justru. Iya. Tapi secara per bulannya lebih tinggi Riau. Lebih tinggi Riau juga. Oke. Kenapa bisa lebih tinggi? Atau adakah perbedaan perbedaan faktor atau perbedaan indikator yang menyebabkan lebih tinggi di daerah dengan nasional? Kembali ke ke definisi dari inflasinya kan terjadi kenaikan harga. Berarti kan ada komoditas-komoditas yang harganya itu naik. Benar kan? Seperti itu. Nah, untuk Riau sendiri itu penyebabnya adalah di beberapa bulan, 2 bulan terakhir lah ya, mulai Mei, Juni, Juli itu cabai merah mendominasi. Mungkin istri Pak Yunali sudah mulai mengeluhkan bahwa kenaikan harga cabai merah itu sudah hampir mendekati harga daging sapi di bulan kemarin mendekati Idul Adha. Kondisinya tuh seperti itu. Oke, jadi itu yang menjadi indikator. Iya, benar.
Ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Baik, Pak Yustralis mungkin bisa memberikan penguatan dari sisi yang berbeda. Kalau tadi dari sisi angka, ya memang di Riau terjadi inflasi, bahkan nasional juga terjadi inflasi. Tapi apakah bagaimana signifikannya, separah apa inflasinya, nanti kita bahas lagi setelah ini. Tapi bagaimana tanggapan Pak Yustralis terkait dengan data-data yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi? Baik, saya kembalikan ke secara konsep. Jadi memang kenaikan itu kan bisa diukur dengan indeks biaya hidup atau consumer price index itu, kemudian indeks harga perdagangan besar atau wholesale price index, kemudian ada GNP deflator. Nah ini kan nanti bisa kita lihat kategori inflasi seperti apa, apakah yang merayap, apakah yang sedang, atau yang hiperinflasi. Nah kita di angka 6 tadi, angka 6 gitu Riau ya. di angka 6. Angka 6-nya. Secara kumulatif, secara kumulatif tadi secara kumulatif. Nah, kalau saya tengok ada upaya yang sudah dilakukan ya. Ini saya tengok di secara pemerintahan, walaupun dari segi pendapatan pun saya tengok memang turun itu 0,01% year on year gitu ya. Hanya sekitar 8,96 triliun ya, itu dari segi pendapatan. Kalau kita lihat dari APBD Riau itu tahun 2021 itu 9,03 triliun ya. Sehingga inflasi Riau itu memang tinggi pada sektor makanan, kemudian minuman, termasuk juga tembakau, termasuk juga perawatan pribadi, jasa gitu ya. Dan ini rata-rata se-Indonesia itu di sektor informasi, komunikasi, ya, kemudian sektor jasa keuangan sepertinya tidak terkena imbas, gitu ya. Kalau kita dengar tadi pernyataan dari Ibu Fitri, yaitu memang di angka 3, sekian tadi ya secara nasional. Dan kita lihat memang kalau kota yang tertinggi itu di Kendari, Bu ya, di Kendari itu 2,27%. Nah, artinya seluruh kota di Indonesia itu terpapar inflasi, gitu ya. Bukan tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Tidak hanya terpapar COVID, tapi juga terpapar inflasi. Nah, sekarang topik kita ini kan bagaimana dampak inflasi itu dalam pemulihan ekonomi. Apakah dia terhambat atau dia juga mungkin semacam tersendat dalam pemulihan gara-gara inflasi ini makin naik gitu ya. Nah, itu yang perlu kita diskusikan kembali. Jadi apakah punya dampak terhadap pemulihan ekonomi begitu ya? Oke. Tapi saya kembali ke Bu Fitri. Sebelum ke dampaknya apa begitu ya? Kuat nggak inflasi yang ada di Riau ini? Separah apa? Untuk kondisi saat ini ya, tahun lalu itu kan inflasi Riau itu untuk 1 tahun ya Mas, itu 1,54 dan itu mendapat penghargaan dari pemerintah kalau dari pusat kalau tidak salah Pak, karena TPID Riau itu berhasil mengendalikan inflasi gitu. TPID itu tim pengendali inflasi daerah itu. Nah, tapi kondisinya di tahun ini sampai 1 semester saja itu inflasi kita udah terbilang tinggi lah ya. Tapi sebentar, tadi dapat penghargaan ya? Dapat penghargaan untuk tahun yang lalu? Tahun lalu, 2021. Penghargaan apa itu, Bu? Saya lupa nama pasnya, tapi itu karena keberhasilan dari TPID Provinsi Riau mengendalikan inflasi. Penghargaan dari pemerintah pusat? Iya, dari pemerintah pusat. Di tahun 2021 dapat mengendalikan inflasi. Oke, kita berikan apresiasi. Bagaimana dengan 2022 sampai dengan bulan Juli mungkin ya, meskipun kita sudah di bulan Agustus, tapi kan datanya yang terkumpul di bulan Juli. Kuat nggak inflasi di Riau ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi, bahwa ya boleh dibilang dengan kisaran angka 6 ya, dibandingkan dengan tahun lalu tentu jadi lebih tinggi. Jadi jauh lebih tinggi di tahun ini gitu. Jauh seperti lebih itu. tinggi. Benar. Pak Yustralis. Nah, sebelum ke dampak ya, saya pengen nanya sebelum memberikan dampak begitu. Tadi kan angkanya lebih kuat ya tahun ini dibandingkan tahun lalu ya. Di angka 6, sekian untuk Riau secara kumulatif sampai dengan bulan Juli begitu. Kalau kita melihat sebab ataupun faktor yang menyebabkannya, ini kan harus dirunut dulu. Kenapa dia menjadi lebih kuat atau lebih tinggi angka inflasinya di tahun ini dibandingkan tahun yang lalu? Seperti apa pandangan Pak Yusri? Kalau kita runtun dari awal COVID itu kan 2019, 2020. Jadi memang secara nasional kita memang kalau kita banding dengan negara lain ya, seperti bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana kontraksi
pemulihan ekonomi atau pemulihan ekonomi di sebuah negara. Kalau kita lihat yang tetangga saja Singapura gitu ya. Singapura itu 42,1% terkontraksi ekonominya. Amerika itu 10%, Inggris 15%. Kalau kita, alhamdulillah di posisi 2 terbaik di bawah Vietnam. Kita terbaik kedua dalam bagaimana pemulihan ekonomi nasional, gitu ya. Walaupun kita lihat 2019 itu kita ambil data dari pemulihan ekonomi nasional itu bahwa 5,07% itu pemulihan ekonomi tumbuh, gitu ya. Sementara kita lihat angka di 2020, gitu ya. Itu turun, ya. Pemulihan ekonomi itu hanya tumbuh 2,97%. Artinya ini ada penurunan. Nah, kenapa? Ya, sehingga nanti di daerah-daerah juga ikut, gitu ya, naik inflasi, terjadi penurunan pemulihan ekonomi, ya. Nah, itu disebabkan memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka memutus rantai pandemi COVID. Seperti ada perlakuan PSBB. Ada yang level 1, level 2, level beberapa kali itu ya. Setelah PSBB ada PPKM. PPKN lagi gitu ya. Ya, jadi PPKM itu juga beberapa kali sehingga apa? Memicu kota-kota, kabupaten, provinsi di Indonesia itu juga inflasinya semakin naik. Berarti yang menjadi faktor adalah runtutan peristiwa COVID-19 dari awal muncul di Indonesia sampai dengan sekarang itu masih menjadi penyebab inflasi terjadi di Indonesia dan juga di daerah. Di daerah. Kenapa? Karena nanti barang-barang itu kan menjadi sedikit sehingga harganya mahal, sementara masyarakat dibatasi dalam beraktivitas, beraktivitas, baik itu pendapatan mereka berkurang, kemudian konsumsi mereka berkurang, kemudian nanti daya beli mereka, kekuatan daya belinya juga berkurang, sehingga apa? Ya, ini yang memicu nanti inflasi ini makin naik. Baik, kalau Pak Yusrialis menyoroti dari peristiwa COVID begitu ya, yang memang dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara umum bahkan dunia begitu. Kalau Bu Fitri seperti apa? Faktor penyebab inflasi tentu ada hal-hal lain yang juga memberikan faktornya atau memberikan sebabnya. Kembali lagi Mas, karena memang fungsi dari BPS adalah memotret kondisi lapangan ya Mas ya. Berarti kan kita hanya bisa berbicara dari penyebab inflasi itu terjadi karena apa gitu. Nah, penyebab inflasi itu kan terjadi karena kenaikan harga-harga komoditas ya, beberapa harga komoditas. Kalau nggak naik ya nggak ada inflasi. Benar, gitu ya? Kan seperti itu. Nah, di beberapa kondisi di 1 tahun terakhir, bukan di 1 tahun terakhir ya, maksudnya di tahun 2022 ini, komoditas-komoditas yang menyebabkan inflasi itu berbeda-beda. Di sebelum Mei itu ada komoditas penyebab inflasi itu minyak goreng. Gimana kita tahu Pak, dari harga sekitar 14.000, 20.000 sampai 24.000 kalau tidak salah itu. Karena saya beli minyak goreng 2 kilo itu sampai 50.000 tuh Mas Rizal gitu. Nyarinya pun susah. Benar, nah itu jadi itu penyebab dirasakan oleh masyarakat kita ya. Ibu-ibu mungkin ya, bapak-bapak mungkin enggak. Jadi seperti itu. Di beberapa bulan sebelumnya itu minyak goreng penyebabnya. Dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Nah, di 2 bulan terakhir ini dari semenjak Mei terakhir ya, itu penyebabnya adalah cabai merah. Gitu. Minyak goreng pertama, kemudian yang beberapa minyak bulan goreng terakhir, stabil, malah justru di bulan Juli. Apa udah stabil sekarang? Stabil dari naiknya. Bukan turun ya. Stabil dari naiknya. Karena kan inflasi tidak kita turun. Nah, benar. Kalau sebelumnya 20.000 dan 20.000 terus, itu kan berarti tidak naik tuh Mas. Karena kan kita ngitungnya dari bulan sebelumnya. Benar kan? Stabil tapi tetap tinggi gitu, stabilnya di tinggi. Nah setelah itu di bulan terakhir ini, 2 bulan terakhir penyebabnya adalah cabai merah. Seperti itu. Nah, cabai merah ini banyak penyebabnya Mas, gitu. Banyak penyebabnya. Kalau kita sedikit melihat lebih dalam, di beberapa sentra cabai merah pun di beberapa daerah itu harganya tuh udah tinggi gitu. Nah, bagaimana kita di sini yang notabene mendatangkan cabai merah dari luar meskipun ada produksinya, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Riau gitu. Terpaksa kita mendatangkan dari luar. Sudah di sentra cabainya saja sudah tinggi,
bagaimana kita sampai ke Riau-nya sendiri. Di situ ada distribusi, ada jalur distribusi ya Pak ya. Ada nilai margin ada yang marginnya juga. Nah itu juga penyebabnya. Seperti itu. Sehingga kurang lebih harga-harga panen naik. Harga-harga Jadi panen faktor yang dipotret oleh BPS Riau adalah memang penyebabnya kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Benar. Terutama di komoditas minyak goreng dan Iya. cabai merah. Ada faktor lain yang juga dipotret oleh BPS Riau. Sejauh ini kita hanya bisa melihatnya dari sana. Karena itulah memang komoditas-komoditas penyebabnya. Saya Tapi ingin elaborasi. Kalau Boleh. Pak Yusri tadi mengatakan COVID-19, BPS ternyata melihat dari sudut pandang komoditas kebutuhan masyarakat. Iya. Kalau BPS melihat apakah COVID ini sampai sekarang masih menjadi penyebab inflasi? kalau kita berbicara COVID penyebab inflasi, kalau kita lihat ke pertumbuhan ekonomi ya Mas ya, dan mobilitas para masyarakatnya, sepertinya mobilitas penduduk tuh udah kembali normal ya, udah kembali normal. Di tahun ini kalau karena misalnya ada itu beberapa dianggap kelonggaran juga. benar, kalau itu dianggap sebagai penyebab, di tahun ini sudah kembali normal mobilitasnya juga, dan balik lagi karena pertumbuhan ekonominya kan itu kita tidak pertumbuhan ekonomi Riau itu dipengaruhi oleh tiga sektor besar. Apa gitu. itu? Ya. Nah, pertambangan, pertambangan yang ketiga, yang pertama industri pengolahan, perkebunan dan pertambangan. Oke, Seperti pengolahan, itu. perkebunan dan pertambangan. Iya, seperti itu. Jadi sehingga COVID sekarang tidak lagi menjadi penyebab terbesar. Masih tapi ya. Masih berpengaruh, tapi mungkin bukan itu yang Bukan itu. utamanya. Ada tambahan mungkin. Saya Pak perkuat, Yusri? saya Ya, tambah. silakan. Selain dari pandemi tadi, jadi memang Riau itu dulu kan sampai setelah dilonggarkan aturan aktivitas masyarakat dari PSBB, PPKM itu memang Riau kan termasuk tinggi juga angka COVID kemarin. Itu salah satu, sehingga terbatasi aktivitas. Kemudian setelah dilonggarkan, memang tadi dari data yang disampaikan BPS itu kan masih tinggi Riau ini kan. Nah kalau kita lihat di Mei itu kan kemarin Pekanbaru ini khusus Pekanbaru ya, itu di level 2, tembilahan paling tinggi Bu ya. Nah kalau yang di bulan Juli kalau tidak salah Pekanbaru paling tinggi ya inflasinya. Setelah itu baru tembilahan, baru Dumai gitu ya. Nah kita lihat konsentrasi aktivitas masyarakat sudah dilonggarkan, dan Pekanbaru ini aktivitas bisnis seperti yang disampaikan tadi juga mensupport pertumbuhan ekonomi. Sudah mulai menggeliat. Hampir seperti normal. Tapi angka inflasi masih tinggi. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ada faktor lain. Jadi faktor lainnya nanti Pak. Faktor lainnya nanti. Kita jeda dulu ya. Karena tentu inflasi di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda faktornya. Dan juga inflasi yang ada di daerah Riau juga berbeda-beda dan nilainya juga berbeda. Di Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau yang kegiatannya sudah mulai menggeliat dan hampir seperti normal kembali, tapi inflasinya kok masih tinggi? Ini jadi pertanyaan juga. Kita bahas nanti usai jeda berikut, dan juga kami akan bahas apa dampak dari inflasi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android, dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Yuk nonton siaran televisi digital!
Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Ini pertama kali sih. Iya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Tema kita terkait dengan dampak inflasi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Iya, di segmen kedua ini pemirsa kami undang Anda ya untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Ada Ibu Fitri Haryanti SST MM dari BPS Riau. Beliau merupakan penanggung jawab kegiatan statistik distribusi BPS Riau. Dan ada juga Bapak Yusrialis SE MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi dan juga dosen di UIN Suska Riau. Dan bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, nomornya sudah bisa Anda lihat di layar kaca Anda ya. 0811-7688-998. Saya kembali ke Pak Yusrialis. Ya. Tadi masih ada yang belum tuntas begitu ya. Terkait dengan inflasi di daerah-daerah di Riau ini berbeda-beda ternyata. Ya. Seperti apa? Silahkan lanjutkan. Baik, selain tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri, penyebab daripada inflasi ini masih tinggi, saya menyampaikan ada faktor lain yang juga mempengaruhi, ya. Ada yang mempengaruhi dari sisi kelembagaan dulu, kelembagaan yaitu dari sisi pemerintah ya. Ya. Kita di daerah ini punya TPID ya, tim pengendali inflasi daerah Ya. yang lembaga ini kan dibentuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita ini. Sehingga apa? Diharapkan mereka ini kan selalu mengawasi ya, melihat perkembangan inflasi ini. Termasuk dia ikut membuat langkah-langkah bagaimana penanggulangan inflasi. Ya. Ya, pertanyaan besar kita tadi, sekarang di 2022 ini sudah mulai longgar Ya. dan ekonomi sudah menggeliat. Ya. Artinya apa? Perdagangan ya itu sudah mulai stabil. Pariwisata. Termasuk juga pariwisata, termasuk juga aktivitas-aktivitas ekonomi. Dan Pekanbaru ini kan sebagai kota pusat perdagangan salah satu. Nah, ini kenapa inflasi masih tinggi? Nah, gitu ya? ini pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi. Kenapa Pak Yusrialis? Iya, kenapa? Kalau saya tengok itu dari sisi kelembagaan tadi, TPID ini memang harus diminta lebih intens gitu ya. Ya, melihat, mengamati hari ke hari, kemudian membuat langkah-langkah pengendalian ini. Iya. Kenapa? Kalau dia tidak intens, ya untuk mengawasi dan membuat langkah-langkah sehingga nanti ada program-program yang terkonsentrasi, transparan, kemudian dia koordinasi dengan sebuah lembaga-lembaga terkait, Iya. ya sehingga nanti bagaimana inflasi ini bisa ditekan, Iya. ya mulai dari lembaga-lembaga keuangan, kemudian juga pemerintah seluruh, termasuk juga kita memang disayangkan di Riau ini kan belum ada KADEK gitu. KADEK itu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dulu kan KEN. Nah, ada lagi KAIN, Komite Nasional Komite Nasional Industri Nasional gitu ya. Dan itu di Riau belum ada. Belum ada. Komite tadi apa? Komite
daerah ekonomi dan keuangan syariah. Oke. Nah, karena fungsinya apa dalam iya. kaitan Iya. mengendalikan Iya. inflasi daerah? Komite ini berfungsi membantu gubernur, membantu pemerintah kabupaten kota dalam bagaimana mencari solusi-solusi, bagaimana membuat inisiasi-inisiasi, langkah-langkah penanggulangan pemulihan ekonomi, termasuk juga membantu nanti dalam pemulihan inflasi. Maka TPID ini saya minta dia berkolaborasi dengan pemerintah, Ya. kemudian dengan BI perwakilan Riau sudah ada di sini, Ya. kemudian dengan dunia perbankan, termasuk juga lembaga-lembaga yang bisa nanti memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang saya tengok masih lemah. Oke, Nah, di tadi samping kembali ke itu- pertanyaan tadi Pak Yusralis. Ya. Artinya tadi Pak Yusralis mengatakan bahwa Pekanbaru kegiatannya sudah mulai marak lagi, Ya. perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya sudah mulai dibuka dan Ya. ada pelonggaran dalam protokol kesehatan COVID-19. Tapi Ya. kok inflasinya masih tinggi? Nah. Kenapa? Dalam kajiannya apa penyebabnya? Dalam kajian ini saya tengok bahwa Pekanbaru ini kan kalau siang penduduknya banyak gitu ya, ramai dari luar kota datang ke Pekanbaru, termasuk juga supermarket. Nah, ini yang belanja di Pekanbaru itu banyak dari luar Pekanbaru, ya, terutama daerah-daerah satelit Iya. seperti Kampar, seperti Pelalawan, Siak, ya, Kuansing yang satelit Pekanbaru. Nah, masyarakat di sekitar Pekanbaru itu, di satelit Pekanbaru itu rata-rata mereka memiliki penghasilan dari sawit, kebun sawit. Oke. Sementara hari ini sawit turun, ya, Oke. harga pupuknya naik. Iya, Nah, ini juga memicu mobilitas belanja orang-orang luar Pekanbaru datang ke Pekanbaru. Itu salah satu juga, ya. Termasuk juga nanti berefek kepada kekuatan daya beli Oke. masyarakat. Oke. Kekuatan daya beli masyarakat yaitu purchasing power parity-nya. Iya. Nah, sehingga tidak kuat dia membeli, ya, maka nanti memicu juga pertumbuhan ekonomi tidak ini. Nah, termasuk juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BI perwakilan Riau, Iya, ya. iya. Saya minta memang kantor perwakilan Riau BI itu juga mereka sudah punya peneliti ada peneliti muda, ya, Iya. peneliti senior, ya. Mereka bagusnya berrekonsiliasi dengan keadaan seperti ini, Ya. terutama lembaga-lembaga terkait, bagaimana mereka membuat inisiasi baru sehingga Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi yang daerahnya itu sudah mulai menggeliat perdagangannya, Ya. kenapa inflasinya masih tinggi? Gitu, Harus dicari bagaimana solusi agar daya beli masyarakatnya Masyarakat itu. tinggi sehingga kegiatan yang sudah dibuka ini juga Iya. berimbas terhadap bagaimana kita bisa menekan inflasi tersebut. Ya. Iya. Saya ke Bu Fitri. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan inflasi daerah-daerah lain gitu ya? Apakah BPS punya data untuk melihat tingkat inflasi di setiap daerah? Apakah sama atau justru berbeda-beda? Karena kan komoditi andalan atau komoditas unggulan daerah itu berbeda-beda. Kalau di satelit Pekanbaru, Pekansikawan, Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan, Ya. sawit pada umumnya. Ketika harga sawit turun, daya beli masyarakat juga turun, berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Bagaimana dengan daerah lain, Bu Fitri? Iya, jadi perlu diketahui nih Mas Rizal oleh kita bersama ya, kita Ya. semua, bahwa penghitungan inflasi itu untuk di Riau itu dilakukan di 3 kota saja. Oke. Itu di Kota Tembilahan, Pekanbaru, dan Dumai. Oke. Kenapa di Seperti 3 kota? Ini jadi pertanyaan juga ya. Iya, karena untuk menghitung inflasi itu ada tahapan-tahapan sebelumnya. Kita harus melakukan namanya survei biaya hidup dan lain-lain ya. Itu banyak tahapan-tahapannya dan selama ini itu dilakukan di 3 kota. Di 3 kota ini dianggap mewakili dari masing-masing provinsi. Di provinsi lain pun seperti itu. Tidak di semua kotanya tapi hanya di beberapa kota. Secara nasional itu ada sekitar 90 kota Oke. inflasi namanya. Yang dianggap seperti itu. mewakili Iya, daerah lain. masing-masing, Kalau di Riau provinsi. 3 tadi Tiga ya. itu, ha. Pekanbaru, Tembilahan, dan Kota Dumai, Dan benar. ini mewakili 12 kabupaten kota yang ada. Iya, Seperti daerah apa tersebut. kondisi inflasi yang ada di 3 daerah tersebut? Ketiga daerah ini di bulan Juli menunjukkan inflasi semua, tertingginya itu di Tembilahan, Oke. 0,91%, di Pekanbaru 0,88%, dan di Dumai 0,57%. Nah, kalau dibandingkan dengan kota-kota di Sumatera, kota-kota inflasi di Sumatera ya, Iya. yang paling tinggi itu Tembilahan memang. Dia masuk ke peringkat 10 gitu, 10 teratas gitu ya. Kalau untuk Dumai itu masuk ke peringkat 20. Teratas ya, maksudnya dari jumlah kota sendiri di Sumatera itu ada 24 kota inflasi seperti itu. Nah, yang menariknya
komoditas penyumbang inflasi di ketiga kota ini itu masih sama, yaitu cabai merah. Jadi memang cabai merah ini Pak, jadi trending topik lah untuk inflasi kali ini seperti itu. Apakah di Sumatera juga cabai merah? Di bulan lalu kalau kami coba lihat lebih dalam ya, itu memang cabai merah masih banyak penyebab. Sumatera. Bahkan Indonesia. Kalau Indonesia lebih beragam ya, karena kan tidak kondisinya tidak hanya cabai merah, tapi memang secara umum cabai merah masih menyumbang inflasi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kita ingin analisanya, Bu Fitri, tiga daerah tersebut. Kenapa masih inflasinya masih tinggi? Karena cabai merah masih naik ya? Iya. Oke. Mungkin ada analisa lain, faktornya dan sebagainya. Yang pasti kenapa cabai merah masih tinggi, yaitu Mas, karena kan kita sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan cabai merah kita sendiri ya. Kalau kita sedikit melihat lebih dalam, itu petani cabai merah atau hortikultura ya, cabai merah kan masuknya, itu justru memang sekarang ini lebih sejahtera sedikit lah. Itu bisa dilihat dari nilai NTP-nya gitu. Itu lebih sejahtera sedikit. Nah itu pertama, karena kebutuhan cabai merah di Riau itu tidak bisa dipenuhi dari produksi di Riau sendiri. Berarti kan dia harus mendatangkan dari luar. Nah penyebabnya banyak ya yang menyebabkan harga cabai merah itu naik, yaitu tadi salah satunya dari harga di tempat asalnya sendiri, di sentranya itu sudah naik. Kalau dari berita-berita yang saya baca, itu salah satu penyebabnya karena iklim cuaca yang curah hujannya tinggi, menyebabkan tanah jadi nggak bagus, terus juga adanya penyakit tanaman cabai seperti itu yang menyebabkan produksi mereka jadi berkurang dan harganya sendiri di sentranya sendiri itu udah tinggi gitu. Itu bisa dilihat dari nilai inflasi juga di daerah mereka gitu. Ternyata penyebab utama inflasi di kota-kota sentra cabai itu salah satunya cabai merah yang tertinggi gitu. Nah, dari sana kemudian juga kemarin kita tahu bahwa ada Idul Adha di bulan Juli ini kan. Idul Adha kalau ada hari-hari besar keagamaan biasanya itu jadi salah satu pemicu juga tuh, pemicu inflasi gitu, karena pasti orang mau dapat lebih lah ya, ibaratnya tuh seperti itu. Idul Adha, kemudian juga adanya pembatasan kuota BBM Pak, itu salah satu juga kemarin coba saya baca di berita ya, itu SPBU terjadi antrian panjang gitu karena adanya pembatasan kuota. Nah kalau untuk mendapatkan BBM aja itu butuh waktu lama, berarti kan jalur distribusinya bisa yang tadinya mungkin sehari jadi 2 hari. Nah seperti itu juga jadi salah satu penyebabnya juga. Berarti kalau kita mengambil kesimpulan secara singkat, cabai merah masih menjadi penyebab inflasi di 3 kota di Riau ini, yang mewakili daerah lain juga ya. Jadi kalau pengen nurunin inflasi, nurunin harga cabai justru. Benar, asal yang lain juga stabil. Jadi gini Mas Rizal, jadi dia penyebabnya. Benar Mas. Kalau kita bilang penyakit ya, berarti itu tadi harus disembuhin gitu. Sudah disinggung oleh Pak Yus ya, bahwa inflasi itu sebenarnya dia ada 3 ya Pak ya. Ada inflasi inti, ada inflasi harga yang diatur oleh pemerintah, seperti tarif listrik. Tarif listrik kita udah naik nih bulan ini kan. Terus BBM juga kita udah mengalami kenaikan seperti itu kan. Nah ada satu lagi namanya inflasi volatile gitu yang bergejolak. Nah kalau dilihat secara rinci lagi ke dalam, itu yang menyebabkan terjadinya inflasi ya pada komoditas-komoditas yang harga bergejolak ini. Harga bergejolak ini biasanya dipengaruhi oleh itu faktor musiman seperti itu. Nah, bagaimana caranya menurunkan inflasi? Ya harus bisa mengatasi harga-harga yang bergejolak ini gitu Mas Riza. Seperti itu. Tentu ini adalah tugas dari pihak-pihak terkait ya. Komentarnya, saya minta komentar dari Pak Yusrais. Cabai ternyata Pak yang menjadi penyebab inflasi di Riau ini. Baik, mungkin dominasinya cabai ya, tapi saya tetap fokus kepada bahwa inflasi itu kan disebabkan harga-harga bukan satu barang saja, tapi barang secara keseluruhan, barang dan jasa secara keseluruhan atau sebagian, terutama 9 bahan pokok, dan itu terus menerus naik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Riau tadi, sudah disampaikan Ibu, dominasi mungkin cabai, termasuk juga distribusi, termasuk antrian BBM dan sebagainya. Itu sudah masuk di dalam mungkin bagaimana cara kita mengatasi, dan salah satunya adalah upaya dari sektor seperti penetapan harga. Ada indexing gitu ya. Itu upaya-upaya juga secara konsep bahwa
harga itu ditetapkan oleh pemerintah umpamanya ya, atau dibatasi seperti BBM tadi ditetapkan, kemudian harus sekarang di beberapa kota sudah dibuat uji coba untuk harus mendaftar di My Pertamina ya. Nah, ini contoh. Untuk itu kan kendaraan roda 4 upaya-upaya upaya-upaya dalam penetapan penentuan harga dan atau indexing. Nah, indexing ini belum ada nih. Harusnya kan indeks harga-harga barang ini naik. Nah, gaji-gaji juga harus naik kalau memang diterapkan cara itu. Karena kan cara ini mulai menggelitik ini. Iya, penanggulangan inflasi itu kan banyak. Ada yang paling tren itu adalah ditanggulangi dengan kebijakan moneter. Ya kan, moneter itu secara teknis tentu yang berhubungan dengan jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredar itu banyak, maka nanti kekuatan daya beli uang tadi, purchasing power parity-nya itu ditukarkan dengan barang. Dia akan tinggi gitu ya. Banyak uang dipakai untuk mengganti dengan satu barang seperti cabai tadi. Maka uang beredar itu banyak. Kalau uang beredar itu banyak, maka nilainya berkurang. Nilainya berkurang. Nah, oleh karena itu seperti tahun 1955 ya, masa Soekarno itu memang terjadi inflasi yang luar biasa ya. Tapi apa kata Soekarno, cetak uang banyak-banyak ya. Dicetak uang justru apa? Makin parah inflasi. Ya, pada masa Orde Baru ada perbaikan sedikit, ada inflasi juga ya, ada inflasi, tapi kan Orde Baru melakukan anggaran yang berimbang. Kemudian ada deregulasi produksi, kemudian ada dipicu modal asing masuk ya, kemudian ada UUPA dan sebagainya. Itu kan upaya-upaya bagaimana nanti konsumsi itu bisa meningkat, daya beli masyarakat meningkat gitu ya. Ini upaya-upaya. Sekarang daya beli kan harga cabai naik dan harga-harga lain juga naik karena nggak hanya cabai tapi dominansinya itu lebih tinggi cabai. Apa solusinya? Tentu masyarakat harus dinaikkan nilai daya belinya begitu ya. Seperti apa ini? Nah, salah satunya itu penetapan harga oleh pemerintah itu salah satu. Pemerintah, dinas perdagangan umpamanya atau dinas pasar ikut berperan di situ gitu ya, melalui mungkin bupati, wali kota atau gubernur membuat kebijakan khusus gitu ya. Kemudian juga membantu umpamanya distribusi cabai itu masuk gitu ya. Termasuk biaya, kemudian mungkin diprioritaskan seperti BBM-nya dan sebagainya gitu ya. Ini kan upaya-upaya yang juga dilakukan dalam penanggulangan inflasi seperti menambah produksi ya, menambah output. Jadi barang dan jasa itu banyak di dalam negeri, di dalam kawasan suatu kita. daerah, Nah, dengan cara mungkin meminimalisir seperti banyaknya pungutan-pungutan di jalan ya, termasuk mungkin semacam kalau dari dalam luar negeri biaya impor gitu ya. Sehingga barang itu banyak, harga akan turun otomatis. Tidak ada kelangkaan di pasar. Tidak ada kelangkaan di pasar. Termasuk juga yang kita sebut sebagai meningkatkan atau menstabilkan pendapatan masyarakat. Itu yang saya bilang tadi. Kalau gimana caranya? Apa yang masalahnya umpamanya sawit gitu, harga barang-barang ini masih pemerintah turun di situ ya. Mungkin karena kekuatan daya beli masyarakat tadi berkurang, maka mungkin karena mereka banyak pengangguran ya, maka sediakan lapangan kerja, tambah lapangan kerja bagi mereka. Naikkan harga sawit. Ya, salah satunya kebijakan harga sawit. Kan gini, harga sawit ini kan kalau di petani biasa kan rendah, tapi yang punya PO, yang di pabrik beda lagi kan. Nah, bagaimana harga ini tidak dimainkan oleh pemain-pemain ini sehingga nanti harga sawit ini naik gitu ya. Nah, satu lagi, pemerintah juga selain kebijakan moneter dan fiskal itu diminta melakukan pengawasan distribusi barang dan jasa ini, termasuk ya kebutuhan pokok, 9 bahan pokok tadi. Nah, kita Pekanbaru tidak bisa dipungkiri ya, seperti 9 atau sembako itu banyak kita ambil dari luar Pekanbaru ya, terutama dari Sumatera Barat. Nah, kalau distribusi ini terhambat gitu ya, berbiaya tinggi, kemudian banyak pungutan dan lain sebagainya, apalagi antrian BBM dan sebagainya, ya otomatis ini kan makin memicu. Perlu penguatan ketahanan pangan di Riau untuk sentra terutama cabai ini. Perlu. Maka oleh karena itu upaya di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu ini dia ada menambah output, kemudian ada penentuan harga oleh pemerintah, ikut dia turun di situ, termasuk juga mungkin indexing yang belum dilakukan, kemudian juga dia bisa memicu pendapatan masyarakat ini stabil. Bagaimana? Tambah pekerjaan, ya, lapangan kerja, atau distabilkan lagi perusahaan-perusahaan ini bisa aktif lagi, yang kemarin di PHK bekerja lagi karena sudah dilonggarkan, gitu ya. Termasuklah bagaimana pengawasan distribusi barang tadi, terutama 9 bahan pokok, ya, supaya stabil ini inflasi. Kalau semua faktor-faktornya bergerak, maka inflasi akan bisa ditekan. Bisa diturunkan. Tambah lagi, saya melihat sektor keuangan di Pekanbaru, terutama di Riau, kan itu menggeliat, bagus, luar biasa. Termasuk komunikasi dan informasi dan sektor keuangan, ya. Itu bagus di Riau ini. Bagus, artinya apa? Sebenarnya dia bisa menekan inflasi, ya. Tapi mungkin kendalanya di mana? Kendalanya di sini adalah di sektor mungkin
moneter tadi, keuangan ya. Sektor perbankan mungkin belum terkelola dengan baik. Ya. Seperti bagaimana BI melalui bank-bank umum dan bank BPR di bawah itu meminta kepada masyarakat ya, mendemokan bahwa mari menabung ke bank ya, tapi nabungnya mungkin tabungan giro yang diperbanyak. Termasuk juga yang mendapatkan kredit atau pinjaman mungkin diperoleh dengan giro, tidak dengan cash. Artinya berubah bentuk, tidak lagi duit cash tapi duit dalam bentuk giral gitu ya. Nah, ini upaya-upaya meminimalisir jumlah uang beredar sehingga kekuatan daya beli tadi tidak turun ya. Termasuk ini saya tambahkan betul. Termasuk juga bagaimana nanti tingkat bunga diskonto itu mungkin dinaikkan sehingga nanti bank-bank itu tidak bergairah untuk menyalurkan kredit sehingga nanti tidak memicu ya. Memicu nanti masyarakat juga perputaran uang. Termasuk juga giro wajib membayar minimum ya, giro GWM dari bank-bank itu kepada bank sentral BI gitu ya. Kalau GWM-nya ditingkatkan, maka nanti juga membebani bank itu sehingga dia juga menyalurkan pembiayaan ke bawah atau kredit itu juga tidak terlalu banyak. Berarti ternyata banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Banyak, tidak hanya di komoditas ternyata. Tidak. Ada beberapa lagi yang belum saya jelaskan. Saya ke Bu Fitri dulu agar dapat informasi yang lebih banyak lagi begitu ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekonomi nasional ketika inflasi belum bisa terkendali dan juga faktor-faktor lainnya atau instrumen-instrumen lainnya yang mesti melakukan kegiatan ataupun melakukan tindakan ini juga belum berhasil mengendalikan tingkat inflasi. Dampaknya terhadap pemulihan ekonomi apa? Dampaknya terhadap pemulihan ekonomi ya Mas. Kalau misal kita lihat kan sekarang udah mulai membaik ya. Ekonomi di Riau itu mulai membaik. Tetapi dengan terjadinya inflasi, kalau misalnya ini tidak bisa kita kendalikan, mungkin untuk yang mereka berpendapatan tetap itu masih bisa masih bisa bertahan. Yang punya pendapatan tetap. Iya. Tapi untuk mereka-mereka yang seperti ini nih, karena di Riau itu dominannya adalah perkebunan kelapa sawit ya Pak ya. Bagaimana kita tahu di sebulan terakhir ini harga turun drastis. Harga sawit itu turun drastis. Nah, itu kan jangankan untuk mungkin juga sudah ada beberapa petani-petani yang mobilnya ditarik-tarikin ya Pak ya gitu karena harganya memang terjadi penurunan. Ada, sekarang ditarik lagi. Nah, itu tercermin dari nilai NTP kita tuh Mas. Nilai NTP di subsektor perkebunan itu memang terjadi penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan kondisi di Juni. Gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang diterima oleh petani ini berkurang, oleh petani perkebunan kelapa sawit ya, perkebunan rakyat itu berkurang, yang berakibat ya daya belinya juga jadi turun kan, yang tadinya mereka banyak biayanya, dananya banyak, sekarang berkurang, tentu daya belinya jadi berkurang juga. Itu diakibatkan oleh inflasi. Dari turunnya harga barang, sawit tadi itu mempengaruhi ini. Mempengaruhi daya beli daya masyarakat. Belinya masyarakat. Karena kan memang kita didominasi atau di banyaknya ya mayoritasnya petani itu Pak. Sawit. Ketika daya beli masyarakat, ini masih ke Bu Fitri. Ketika daya beli masyarakat dengan berbagai faktor penyebabnya menyebabkan daya beli masyarakat itu turun. Bagaimana pula korelasinya dengan pemulihan ekonomi? Korelasinya keyword pemulihan ekonomi itu apa sebenarnya? Apakah daya beli masyarakat naik atau seperti apa? Tidak juga ya. Karena kan memang kalau di Riau itu kan dominannya adalah ya itu tadi ya tiga sektor besar tadi kan gitu. 3 sektor besar tadi untuk pemulihan ekonomi di Riau. Tadi pertanian, kemudian pertambangan dan satu lagi adalah pertambangan, pertanian, industri pengolahan. Industri pengolahan pun dominannya oleh CPO dari kelapa sawit. Kelapa sawit juga. Kaitannya juga petani sawit juga ya. Ketika harga beli petani sawit turun, bagaimana pula dengan pemulihan ekonomi? Apakah belum pulih atau seperti apa? Tetap sudah baik gitu. Tetap cuma nanti kita lihat nih Mas, kita di tanggal 5 besok kita akan merilis 5 Agustus ya? 5 Agustus. Kita akan merilis PDRB triwulan 2. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2. Nah, kita akan lihat tuh seperti apa pertumbuhan ekonomi di triwulan 2. Kita tunggu seperti 5 itu, Agustus nanti ya. Iya, benar. Seperti apa pula ya? Benar. Kalau Pak Yusrialis, kita udah di penghujung waktu, mungkin sekalian closing statement juga. Seperti apa pula kaitan dengan daya beli masyarakat yang turun dan pemulihan ekonomi nasional? Ya, kalau
upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional ya, terutama kalau kita kaitkan dengan inflasi, apakah inflasi ini menghambat ataupun istilahnya menyendatkan pemulihan ekonomi ya, itu memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, oleh negara. Saya lihat ada upaya seperti adanya program-program insentif untuk UMKM, itu upaya-upaya memulihkan ya. Nah, jadi 172,1 triliun itu anggaran untuk mendorong konsumsi daya beli itu luar biasa ya. Seperti ada insentif UMKM, tunda angsuran dan subsidi bunga kredit, subsidi bunga via kredit dan usaha mikro, penjaminan modal kerja 10 miliar, kemudian insentif pajak ya, seperti PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian juga ada untuk korporasi juga, kemudian juga ada restrukturisasi debitur, kemudian penjaminan modal kerja, kemudian juga menstabilkan rupiah dengan menurunkan suku bunga. Nah, tapi upaya-upaya ini memang secara real kita lihat berbeda di setiap kota, itu berbeda inflasi dan sebagainya ya. Nah, pemulihan ekonomi nasional juga belum terlalu sehat ya. Jadi kritik saya sebagai closing statement, saya pertama kuncinya harus diperbaiki dulu, harus dipas gitu ya. Kuncinya adalah yang pertama adalah lembaga-lembaga terkait ini ya harus menyusun program prioritas. Program prioritas sehingga program ini juga transparan dan konsisten menjalankan. Kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, yang pas gitu ya. Kemudian juga koordinasinya harus mantap ya. Kalau tidak koordinasi dengan seluruh elemen seperti lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, mulai dari Komite Ekonomi Nasional, Komite Ekonomi Industri Nasional, kemudian sampai di daerah Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah gitu ya. Termasuk juga lembaga-lembaga perbankan gitu ya. Lembaga-lembaga terkait juga harus sama-sama mengeroyok ini supaya pertumbuhan pemulihan ekonomi nasional ini bagus sehingga inflasi juga bisa ditekan. Nah, yang perlu saya kritisi terakhir ya, selama ini saya sepakat beberapa ekonom menyatakan bahwa selalu data-data itu tidak sesuai dengan real terutama menyangkut pemulihan ekonomi nasional, bahwa inflasi tinggi sekarang, pemulihan ekonomi nasional itu ya dalam tanda petik masih tersendat ya. Kenapa? Saya melihat indikator yang pertama PDB, selalu menjadikan ukuran itu kan produk domestik bruto. Kalau PDB itu naik maka pertumbuhan ekonomi naik. Ingat bahwa ukuran PDB itu kan ada per waktu tertentu, triwulan, tahunan. Dan yang disebut pertumbuhan ekonomi itu naik di saat PDB per kapita real itu naik dalam jangka panjang, bukan sesaat. Bukan pada itu saja. Kemudian juga dalam melihat bagaimana perkembangan kemiskinan, itu beda-beda tuh. Saya juga selalu mengkritik BPS gitu ya. Data itu berbeda. Termasuk juga kredit di perbankan, termasuk juga ketahanan eksternal seperti transaksi berjalan, termasuk juga indeks keyakinan konsumen itu hari ini ya memprihatinkan. Nah, maka pemerintah harus tidak boleh main-main di sini. Singkat saja, Bu Fitri. Ya, semoga inflasi bisa cepat terkendali, Mas, dan perekonomian kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih kepada Bu Fitri Haryati, SSTMM, penanggung jawab kegiatan statistik distribusi BPS Riau. Terima kasih kepada Pak Yustrialis, SEMSI, pengamat ekonomi. Luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan ini menjadi informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan juga bagi para lembaga-lembaga yang memang concern terhadap pengendalian inflasi di daerah Riau terutama. Saya Muhammad Rizal, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Anda telah menyaksikan Dialog Riau Cemerlang, TVRI, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.